Nyamuk malaria tuh mulai menggigitnya mulai dari maghrib sampai ya bisa dibilang pagi lah ya. Malaria sudah muncul di lebih dari 100 negara. Separuh populasi manusia di seluruh dunia berada dalam resiko tertular. Gejalanya pada umum sama, pusing, panas, mual, segala atau hilang kesadaran kalau yang udah ekstrim. Malaria bisa dibilang musuh bebuyutan umat manusia. Perang panjang manusia versus penyakit malaria sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi kenapa perang itu belum berakhir? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Malaria telah membunuh banyak manusia sejak 4.000 tahun terakhir. Di Tiongkok, para tabib sudah mencatat kasus gejala malaria sejak 2.700 tahun sebelum Masehi. Begitupun catatan dari Yunani dan Romawi kuno. Hingga pada akhir abad ke-19, Charles Leveran, seorang dokter dari Perancis, menemukan biang keladi malaria, yaitu parasit Plasmodium. Temuan ini membuat Leveran menerima hadiah Nobel dan membawa perang malaria ke babak baru. Tidak mudah mengontrol malaria karena pertama, dia punya sifat biologi yang unik. Jadi gennya parasit itu sendiri dari satu spesies itu banyak sekali. Nah, masing-masing gen bisa mempunyai fungsi masing-masing. Ada juga gen yang bisa bertanggung jawab untuk kalau dia merasa tidak aman, misalnya dia kena obat, orang tersebut dikasih obat malaria, atau orang tersebut sistem imunnya sudah bagus melawan parasit. Nah, dia bisa mengatur parasitnya jadi berubah, gennya diubah. Jadi parasitnya itu pintar. Itu tadi Rintis Novianti, ilmuwan senior dari lembaga Eichmann yang ikut berperang melawan malaria di tanah air. Para ilmuwan telah menemukan 5 jenis parasit penyebab penyakit malaria pada manusia. Yang paling baru dan berbahaya adalah Plasmodium knowlesi. Parasit ini awalnya menyerang monyet, namun menulari manusia lewat gigitan nyamuk. Yang bikin khawatir, Plasmodium knowlesi sudah masuk ke wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Apa saja senjata yang kita punya untuk melawan parasit-parasit itu? Kina sebenarnya juga memang obat malaria yang udah kuno ya. Memang dulu dipakai dari zaman udah tahun berapa 50-an ya itu dipakai. Tapi keluhannya adalah kina tuh jadi kupingnya berdengung, terus sering mual yang minum. Jadi nggak nyaman buat penderitanya. Gara-gara efek samping itu, pil kina mulai digantikan obat lain. Salah satunya obat kombinasi yang biasa disebut DHP yang sudah digunakan Indonesia sejak 2004 lewat program pengendalian malaria. Masalahnya, ada parasit malaria yang mulai kebal obat. Dan baru-baru ini ada satu obat baru yang disebut dengan tafenoquine, baru mendapat approval dari FDA di Amerika untuk bisa digunakan sebagai alternatif dari radical cure untuk Plasmodium vivax menggantikan Primaquine. Cuma ini obat karena dosisnya tinggi sekali dan bisa menyebabkan sel darah merahnya hancur atau istilahnya kita disebut dengan hemolisis. Kita harus memeriksa dulu pasien yang kena itu dia ada nggak kelainan enzim tertentu di dalam tubuhnya yang disebut sebagai G6PD deficient. Menurut Rintis, deteksi dini yang cepat dan akurat mampu mengurangi tingkat kematian akibat malaria. Kelemahan juga saat ini diagnostik kit atau tools untuk mendeteksi malaria misalnya dengan rapid diagnostic test yang ada itu tidak cukup sensitif dan tidak cukup spesifik untuk bisa mendeteksi parasit ada di darah manusia. Jadi sekarang banyak peneliti berlomba-lomba untuk membuat kit yang benar-benar bisa mendeteksi parasit untuk yang level paling rendah. The World Health Organization estimates that over 400,000 people die from the disease every year, many of them young children. Terobosan baru sedang dilakukan ilmuwan lewat vaksinasi malaria. Sekitar 750.000 balita dari 3 negara Afrika dipilih untuk uji coba vaksinasi massal pertama di dunia. Kalau ada vaksin kan bisa diblok tuh, si sporozoid nggak bisa masuk ke sel hati. Itu sebenarnya konsepnya.
Cuman ternyata dalam perkembangannya hingga sampai clinical trial fase 3 pun dia tidak bisa sampai sekitar 80-90% melindungi manusia, bahkan hanya sekitar 50-57% saja bersifat protektif. Jadi belum ada kabar yang menggembirakan. Meskipun sulit bukan berarti malaria nggak bisa dihilangkan. Dulu sempat ada kegiatan namanya species sanitation. Jadi dia merubah lingkungan menjadi lebih higienis, bersih. Nah itu udah dicoba juga di Halmahera. Ada kelompok peneliti di sana dan juga bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat yang bisa membantu menghilangkan breeding sites untuk mosquito. Jadi untuk nyamuk-nyamuk itu sangat banyak bisa menolong mengurangi kasus malaria. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.